Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nasila Syufi Irawan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan relasi antar tabel pada database yang telah saya buat. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan tabel-tabelnya, perlu kita ketahui dulu apa sih relasi antar tabel itu. Jadi, relasi antar tabel adalah hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya melalui kolom tertentu, biasanya menggunakan foreign key dan primary key. Tujuannya supaya data dalam database bisa terkoneksi dengan rapi, tidak ada data yang double, dan setiap informasi saling melengkapi. Nah, di database yang saya buat ini, ada 4 tabel utama. Yuk kita bahas sama-sama. Oke, kita masuk ke tabel yang pertama. Yang pertama ini adalah tabel mahasiswa. Isinya data saya sendiri, seperti NIM, nama, dan prodi. Ini saya buat sebagai identitas pembuat database. Lalu yang kedua ada tabel produk. Di tabel ini berisi roti dan kue yang dijual seperti ID produk, nama produk, harga produk, dan stok produk. Nah, kolom ID produk di sini saya jadikan primary key. Kenapa? Karena primary key itu berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap baris data. Artinya tidak boleh ada 2 produk yang punya ID sama. Dengan adanya primary key ini, tabel produk bisa dihubungkan ke tabel lain dengan aman, karena sistem bisa mengenali setiap produk berdasarkan ID-nya yang unik tadi. Oke, berikutnya ada tabel yang ketiga, yaitu tabel transaksi. Nah, tabel ini menyimpan data setiap transaksi yang terjadi, mulai dari ID transaksi, total transaksi, dan metode pembayaran. Di sini juga ID transaksi menjadi primary key. Sama seperti ID tabel produk, primary key ini penting karena setiap transaksi pasti unik dan hanya terjadi sekali. Nah, tabel yang terakhir dan tentunya paling penting adalah tabel detail transaksi. Tabel ini berisi rincian transaksi, seperti produk apa yang dibeli, berapa jumlahnya, dan subtotal harganya. Disinilah mulai muncul relasi antar tabelnya. Di tabel detail transaksi, saya menggunakan 2 foreign key. Yang pertama, ID transaksi yang terhubung ke tabel transaksi, dan yang kedua, ID produk yang terhubung ke tabel produk. Karena tabel produk dan transaksi tadi sudah punya primary key, maka foreign key di detail transaksi bisa menarik data dari kedua tabel tersebut. Hasilnya, setiap baris di detail transaksi bisa menjelaskan produk apa yang dibeli dalam transaksi tertentu. Jadi, relasi antar tabelnya terbentuk karena foreign key di satu tabel mengacu pada primary key di tabel lain. Hubungan ini disebut many to many, karena satu transaksi bisa mempunyai banyak produk, dan satu produk bisa muncul di banyak transaksi. Nah, itulah kenapa tabel-tabel ini bisa berelasi dengan baik. Semua berawal dari adanya primary key sebagai identitas unik dan foreign key sebagai penghubung antara tabel-tabel tersebut. Dengan struktur seperti ini, data jadi lebih efisien, rapi, dan mudah dicari. Oke, sebagai tambahan, data yang saya masukkan di sini benar-benar terhubung antar tabel. Karena kalau kita perhatikan, ID produk yang ada di tabel detail transaksi itu sama persis dengan ID produk yang ada di tabel produk. Begitu juga dengan ID transaksi yang terhubung ke tabel detail transaksi. Jadi, relasi antar tabel ini bisa berjalan karena data yang dimasukkan sudah sesuai dan saling berhubungan. Nah, kalau misalnya kita mencoba menambahkan data baru ke tabel detail transaksi, tapi ID-nya tidak sama atau tidak ada di tabel produk maupun transaksi, maka sistem akan menampilkan error. Itu terjadi karena adanya aturan foreign key yang memastikan setiap data harus punya keterhubungan yang valid. Oke teman-teman, jadi untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Pada tabel mahasiswa, input dan outputnya seperti ini. Pada tabel produk, input dan outputnya seperti ini.
pada tabel transaksi input dan outputnya seperti ini. Dan yang terakhir, tabel detail transaksi input dan outputnya seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!